Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Apa maksud ingatkan mereka tentang hari-hari Allah? Maka kata ulama, makna hari-hari Allah adalah nikmat Allah. Ingatkan mereka tentang nikmat nyawa, ingatkan mereka tentang nikmat harta, ingatkan mereka tentang nikmat kuasa. Tapi ada yang lebih hebat daripada nikmat kuasa, nikmat nyawa, nikmat harta. Nikmat yang paling besar adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita buat maulid, sebab kita tidak lagi menggunakan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita menggunakan Januari, Februari, Mac, April, Mei dan seterusnya. Maka kalau kita tidak buatkan maulid, majlis maulid, mengenang maulid, maka umat ini melupakan. Maka kita disuruh mengingatkan lagi, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Maknanya nikmat-nikmat Allah, dan nikmat yang paling besar di antara semua nikmat adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa hari Isnin? Nabi berpuasa hari Isnin, Nabi berpuasa hari Khamis. Sahabat itu bertanya. Sahabat itu tidak hanya diam saja, sahabat juga ingin tahu apa alasan. Mengapa engkau berpuasa hari Isnin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Wa yauma bu'istu, hari Isnin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Isnin wahyu diturunkan kepadaku. Ada 3 alasan kenapa Nabi berpuasa hari Isnin. Salah satu daripada 3 alasan itu adalah karena Nabi dilahirkan hari Isnin. Apa maknanya? Nabi pun mengingat hari lahirnya, Nabi pun mensyukuri atas nikmat lahirnya. Maka kita pun ikut mensyukuri nikmat lahir. Nabi mensyukuri nikmat lahirnya dengan ibadah. Ibadahnya adalah berpuasa. Dan kita mensyukuri nikmat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa ibadah. Ibadah mendengar tazkirah, ibadah membaca Al-Quran, ibadah menyambung tali silaturahim, ibadah mengucapkan salam, ibadah mendengarkan tazkirah. Semoga apa yang kita lakukan ini semuanya diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, pakcik Nabi bernama Abbas. Abbas saudara kandung daripada Abdullah. Abbas bermimpi berjumpa dengan saudara kandungnya Abdullah, Hamzah, Abbas, Abdul Muttalib, Abu Talib. 5 yang masyhur yang selalu disebut dalam sirah. Abbas, Hamzah, Abu Talib, Abdullah, Abu Lahab. Tapi ada 5 lagi yang tidak disebut, karena mereka 10 lelaki dan 5 perempuan. Itulah nazar daripada Abdul Muttalib. Kalau saya ada 10 anak lelaki, maka 1 dari anak itu akan saya sembelih. Lalu kemudian dia adakan pemilihan, dan ternyata pilihan itu jatuh kepada Abdullah, lalu ditebus dengan 100 ekor kambing. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW disebut dengan Ibnu Dzabihaini, anak dari 2 lelaki yang hampir disembelih. Yang pertama Ismail, yang kedua adalah Abdullah. Maka Hamzah, Abbas, Abu Talib, Abdullah, Abu Lahab adalah saudara kandung, sama-sama anak daripada Abdul Muttalib. Selepas Abu Lahab meninggal dunia, maka Abbas, pakcik Nabi SAW, bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Abu Lahab, disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Lalu kemudian Abbas bertanya, bagaimana kabar engkau di alam akhirat sana wahai Abu Lahab? Abu Lahab mengatakan, saya masuk neraka. Tidak ada ikhtilaf tentang Abu Lahab masuk neraka beserta isinya,
beserta istrinya, beserta amalnya, beserta hartanya. Satu surah khas untuk Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabiw wa tab. Bagaimana dengan hartanya? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab, hartanya, pekerjaannya. Tabbat yada abi lahabiw wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lalu kemudian dia pasti masuk neraka. Sayasla naran dzata lahab. Istrinya namanya Ummu Jamil. Wa mara'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Tapi kata Abu Lahab, khuffifa alayya fi kulli itsnain. Azab saya diringankan setiap hari Isnin li'itaqi Suwaibah, karena saya membebaskan, memerdekakan budak perempuan bernama Suwaibah. Suwaibah adalah budak Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan kepada Suwaibah, wahai Suwaibah, engkau jaga adik ipar saya yang sedang hamil. Nama adik iparnya itu adalah Aminah, istri daripada Abdullah. Nanti bila Aminah ini melahirkan anak, engkau bagikan kabar kepada saya, kata Abu Lahab. Lalu kemudian lahirlah anak yang ditunggu. Maka datanglah Suwaibah memberikan kabar, wahai sayyidi, tuan saya Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan anak. Maka kata Abu Lahab, anti hurrah, sejak hari ini, hari Isnin 12 Rabiul Awal, engkau tidak lagi menjadi budak, engkau bukan hamba sahaya, engkau saya bebaskan daripada perbudakan. Maka itulah kebahagiaan pertama dari seorang bernama Abdul Uzza. Abdu artinya hamba. Tuhan mereka Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Maka Abdul Uzza maknanya hamba Uzza. Dan dia selalu dipanggil dengan Abu Lahab. Lahab artinya api yang menyala-nyala. Tabbat yada Abi Lahab. Kerana dia sangat handsome, maka bila dia datang macam api yang menyala, maka dia dipanggil dengan Abu Lahab. Jadi kalau di Membakut ni ada orang sangat handsome tapi tak sembahyang, bolehlah dipanggil Abu Lahab. Ya Abu Lahab, wahai engkau seperti api yang menyala. Maka Hamzah, Abdullah, Abu Talib, Abbas, saudara kandung mereka semua. Lalu kemudian Abbas bertanya, kata Abu Lahab, saya masuk neraka, tapi azab saya diringankan setiap hari Isnin li'itaqi Suwaibah, kerana saya senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama bernama Al-Hafiz Al-Maqdisi. Mendengar riwayat dalam Sahih Al-Bukhari ini, Al-Hafiz Al-Maqdisi bersyair dengan 6 bait syair. Apa kata dia? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. 6 bait syair. Maknanya, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu, kalau si Abu Lahab yang memang sudah dicela, dimasukkan Allah Ta'ala dalam api neraka, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal dalam api neraka selamanya. Yukhaffaf anhul azabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya setiap hari Isnin kerana dia bahagia menyambut kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan seorang muslim yang sepanjang umurnya dia berbahagia, wa mata muwahhida, dan dia mati dalam keadaan bertauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil daripada ahlus sunnah wal jamaah mengungkapkan kesenangan, kebahagiaan dengan lahirnya Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz Abdul Somad menyebutnya Sayyidina? Bukan kita yang menyebut Sayyidina. Sayyidina itu dia sendiri menyebut dirinya. Kata Nabi dalam hadis sahih, ana sayyidu waladi Adam, saya ini adalah sayyidu waladi Adam, seluruh umat manusia keturunan Adam. Ana sayyid,
saya adalah pemimpinnya. Itulah mengapa kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina. Lalu kenapa kita mengatakan maulana? Nabi sendiri yang berkata dalam hadis, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Siapa yang mengangkat aku sebagai pemimpinnya, maka Sayyidina Ali adalah pemimpinnya. Itulah mengapa kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana. Mengapa kita katakan wa syafi'ina? Karena dialah yang memberikan syafaat. Dalam hadis syafaat uzma, ketika mereka datang menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam, kata Nabi Adam, saya malu menghadap Allah kerana saya makan buah khuldi. La taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati buah khuldi, fatakuna minaz zalimin, nanti engkau jadi orang zalim. Fa azallahum syaitan, digoda, disesatkan oleh syaitan. Tapi kemudian dia bertaubat, dan doa yang paling tua yang selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka datang menghadap kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku malu menghadap Allah kerana anakku Kan'an aku ajak naik ke atas bahtera perahu sampan. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas bahtera perahu sampan ayah. Apa kata anaknya Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik ke atas bukit yang menyelamatkan saya dari air. Mereka datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa alaihi salam, ketika aku naik ke atas bukit Tursina, mereka menyembah patung Samiri. Lalu kemudian mereka datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Apa kata Nabi Isa? Mereka menyembah aku setelah aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang berani menghadap adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina, yang memberikan syafaat kepada kita. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapa yang boleh memberikan syafaat kecuali dengan izinnya? Yang boleh memberikan syafaat adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina, sejuk dipandang mata. Kita selalu menginginkan istri yang sejuk dipandang mata. Kita berharap mendapatkan anak yang sejuk dipandang mata. Maka itu adalah doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi ada yang lebih sejuk daripada semuanya, dia adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati a'yunina, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ucapan ulama itu ada dalilnya, semua perbuatan ulama itu ada hadisnya. Kalaupun tidak ada hadis, maka ada pendapat para ulama. Kita mengikut Al-Quran, tapi mengikut tafsir para ulama. Kita mengikut hadis, mengikut pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga sampai hari kiamat kita semua berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Apa maksud ingatkan mereka tentang hari-hari Allah? Maka kata ulama, makna hari-hari Allah adalah nikmat Allah. Ingatkan mereka tentang nikmat nyawa, ingatkan mereka tentang nikmat harta, ingatkan mereka tentang nikmat kuasa. Tapi ada yang lebih hebat daripada nikmat kuasa, nikmat nyawa, nikmat harta. Nikmat yang paling besar adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita buat maulid, sebab kita tidak lagi menggunakan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita menggunakan Januari, Februari, Mac, April, Mei dan seterusnya. Maka kalau kita tidak buatkan maulid, majlis maulid, mengenang maulid, maka umat ini melupakan. Maka kita disuruh mengingatkan lagi, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Maknanya nikmat-nikmat Allah, dan nikmat yang paling besar di antara semua nikmat adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membacakan maulid yang paling tua sekali, maulid Ad-Daibai dari Yaman. Selepas maulid Ad-Daibai, maulid Al-Burdah. Setelah maulid Al-Burdah, maulid Abu Ja'far Al-Barzanji. Setelah Al-Barzanji,
Itulah dia maulid yang selalu dibaca, Maulid Simtud Durar Sayyidi Al-Habib Ali Al-Habsyi. Lalu kemudian yang sekarang banyak dibaca, Maulid Diya'ul Lami' yang ditulis oleh Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz. Di kampung halaman saya, masa saya kecil-kecil lagi, itu biasa dibaca Maulid Al-Barzanji. Maulid Al-Barzanji tidak hanya dibaca pada bulan Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal. Pada saat menikah baca maulid, pada saat akikah baca maulid, pada saat khitan anak baca maulid, pada saat pindah rumah baca maulid. Maknanya apa? Kita selalu mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya di bulan Rabiul Awal. Apa yang boleh kita ambil pelajaran dari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dimanapun ada program maulid, kita hadir, kerana maulid itu di dalamnya ada salawat, di dalam maulid ada baca Quran, di dalam maulid ada tazkirah, di dalam maulid ada silaturahim, di dalam maulid ada salam, di dalam maulid ada turun rahmat dan barakah. Yang pertama adalah salam. Semua kita mendapatkan salam. Semua pengacara mengucapkan salam, datuk-datuk mengucapkan salam, Abdul Somad mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat hartamu, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat suamimu, selamat keluargamu, selamat jawatanmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga engkau mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatuh, berkah ilmumu, berkah hartamu, berkah jawatanmu, berkah pekerjaanmu, berkah negerimu, berkah istrimu, berkah anakmu, berkah keturunanmu. Wa barakatuh. Lalu kemudian di dalam maulid kita ada bersalaman. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim, yatasafahani, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, kemudian dia bersalaman, illa ghufirat, maka diampunkan zunubuhuma, diampunkan dosa mereka, malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Dalam hadis lain dikatakan tasaqat zunubuhuma, gugur dosa-dosanya, kama tasaqat awraqus syajar, sebagaimana daun-daun kayu berguguran dari pohon kayu dihembus angin, begitulah dosa-dosa lepas. Dapat salam, dapat musafahah. Di dalam maulid turun keberkahan kerana dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam maulid kita sedang membaca, mengkaji tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang boleh bercerita tentang Nabi 60 tahun, 63 tahun diringkaskan dalam satu tazkirah? Tak boleh. Oleh sebab itu maka siapapun yang datang bagi tazkirah Maulidur Rasul, kita datang, kita dengar. Apa yang boleh kita bawa balik sebagai kenangan, kita bawa, kerana semuanya itu adalah bagian dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi para ayah, bagi para bunda, bagi para ibu yang ingin anaknya kenal dengan Nabi, kita belikan buku sejarah Nabi. Ada buku sejarah Nabi yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal, namanya Hayatu Muhammad. Hayatu Muhammad ditulis untuk membantah para orientalis yang mencaci, mengolok, mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada buku sejarah Nabi yang paling tua yang ditulis, disebut dengan kitab Sirah Ibn Ishaq. Ada kitab ditulis lagi oleh Sirah Ibn Hisham. Ada lagi sejarah Nabi yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibn Kathir yang menulis tafsir Al-Quranil Azim. Tapi pada masa moden, pemerintah Saudi Arabia membuat lomba musabaqah menulis sejarah Nabi Muhammad bersempena dengan Maulidur Rasul. Maka Saudi Arabia pernah membuat lomba menulis biografi sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 150 negara dari seluruh dunia ikut. Yang menang bukan dari Mesir, yang menang bukan dari Maghribi, yang menang bukan dari Yaman, yang menang bukan dari Saudi Arabia, yang menang dari Muslim minority dari India. Beliau bernama Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Amat sangat baik kitab ini dibelikan. Sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu, ke dalam bahasa Inggris, ke dalam berbagai macam bahasa dunia. Maka kita belikan bersempena dengan Maulidur Rasul, kita bagikan kepada anak-anak kita. Walaupun kita belum sempat membacanya,
Nanti bila kita mati, anak-anak kita membuka, dia tengok di dalam lemari kita ada sejarah Nabi. Mungkin tidak kita yang membaca, anak kita yang membaca, cucu kita yang akan mengkajinya, mengalir juga pahalanya untuk kita. Maka tidak ada ruginya memberikan hadiah bersempena dengan Maulidur Rasul, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini Al-Faqir Abdul Somad akan menyebutkan beberapa riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kedatangannya adalah membangun dengan ilmu. Mana bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu membangun dengan ilmu? Yang pertama, ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Padahal ketika itu orang Arab tidak boleh membaca, mereka tidak menulis dan tidak membaca. Al-Quran bercerita tentang itu. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah mengutus kepada kaum yang ummi. Ummiyun maksudnya mereka yang tidak menulis dan tidak membaca. Maka yang menulis, yang membaca saat itu 40 orang. Itulah yang diangkat Nabi sebagai penulis wahyu. Di antaranya khalifah yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Di antaranya sahabat Nabi adalah Ubay bin Ka'ab, begitu juga dengan Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka disebut dengan Kuttabul Wahyi, mereka yang menulis wahyu yang turun. Maka ketika yang pertama kali turun adalah Iqra, membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka yang pertama kali turun adalah membaca, dan membaca adalah ilmu pengetahuan. Jadi nampaklah bahwa Nabi Muhammad SAW bukan berbicara tentang masyarakatnya, karena masyarakatnya masyarakat jahiliyah, masyarakatnya masyarakat yang tidak suka membaca, karena mereka tidak boleh membaca. Tapi wahyu yang datang adalah Tanzilal Azizir Rahim, turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti pertama bahwa Nabi Muhammad SAW membangun dengan ilmu, karena ilmu tidak boleh diperolehi kecuali dengan membaca. Manusia ini yang mempengaruhi akal fikirannya ada 4. Yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga lingkungan, yang keempat bacaan. Abdul Somad yang mempengaruhi cara saya berpikir ini ada 4. Yang pertama ayah saya, yang kedua ibu saya, yang ketiga lingkungan tempat saya dibesarkan, yang ketiga apa yang saya baca. Apa yang saya baca itulah yang berpengaruh kepada kepala saya. Maka Nabi yang pertama wahyu yang dia dikirimkan Allah kepadanya adalah membaca, supaya manusia dipengaruhi oleh hasil daripada bacaannya. Tapi Nabi Muhammad SAW pikirannya tidak dipengaruhi oleh 4. Kenapa? Ayah tidak mempengaruhi pikiran Nabi, karena ayahnya sudah meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan. Ibunya pun tidak sempat mempengaruhi pikiran Nabi, karena Nabi dibesarkan di rumah Halimatus Sa'diyah. Tak lama setelah itu dia dikembalikan kepada ibunya, lalu kemudian ibunya pun meninggal dunia saat membawanya berziarah ke kota Al-Madinah, dan saat pulang meninggal. Lalu kemudian lingkungan Nabi, peminum khamar, pemabuk, pezina, pejudi. Tapi Nabi tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Yang ketiga, yang keempat adalah membaca. Nabi tidak boleh membaca. Maka bacaan tidak mempengaruhi fikiran Nabi, karena Allah menjadikan tidak mampunya Nabi membaca itu sebagai wahyu. Seandainya Nabi boleh membaca, maka apa kata orang? Itu Al-Quran diambil daripada Taurat, diambil daripada Zabur, diambil daripada kitab-kitab yang ada di zaman itu. Maka kita dengan senang, dengan mudah membantah Nabi tidak boleh membaca. Siapa yang mengatakan yang tidak boleh membaca Nabi? Allah sendiri yang mengatakan Nabi tak boleh membaca. Mana ayatnya? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Makna minhum maksudnya sebagaimana masyarakatnya tak boleh membaca, maka Nabi pun juga sama seperti masyarakatnya, dia tidak boleh membaca. Tapi ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, maknanya kita semua disuruh membaca. Apa yang kita baca? 2. Iqra, membaca yang tertulis. Iqra, membaca yang tidak tertulis. Membaca alam semesta,
Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatin, itu semua adalah ayat-ayat. Ada ayat yang kita baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi namanya. Ada ayat yang kita baca, alhamdulillahi rabbil alamin, ayat al-fatihah namanya. Tapi ada ayat kauniyah, ayat semesta. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, di bumi ini ada ayat-ayat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu kenapa kamu tidak membacanya. Maka Islam datang menyuruh kita membangun dengan ilmu pengetahuan, tidak hanya setakat membaca yang tertulis, yang tersurat, tapi juga kita disuruh membaca yang tersirat. Maka yang tersirat pun dapat kita baca. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana unta diciptakan, wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit diangkat, wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan, wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana bukit-bukit, gunung-gunung dijadikan sebagai pasak di atas muka bumi. Ini pun juga perlu dibaca. Membangun dengan ilmu, maka yang dalil pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapapun, apapun boleh kita baca. Bagaimana kalau ada orang ingin membaca tulisan orang kafir? Silakan baca Iqra, tapi jangan lupa bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca tetap dengan nama Allah. Khudh ma safa da'ma kadar. Kalau ada bacaan itu yang baik, ambil. Yang tidak baik, buang jauh-jauh. Membaca buku orang-orang liberal yang mengatakan bahwa semua agama sama, silakan baca. Tapi untuk mengambilnya sebagai pengetahuan, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, apakah ini halal atau haram, apakah ini boleh atau tidak boleh, farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah, tengok Al-Quran. Wa ila Rasul, balikkan kepada Rasulullah, tengok sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan sunnah. Tapi ada satu lagi, al-ulama warathatul anbiya. Kalau kita tidak tahu, jangan kita baca Al-Quran, kita baca terjemah, kita fahami sendiri, kita sudah sesatkan orang banyak. Dallun mudil, sesat dan menyesatkan orang lain. Al-Faqir Abdul Somad masih membaca Al-Quran, tapi membaca tafsir. Setiap subuh membacakan tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, kepada para pelajar-pelajar di pondok Ma'had Az-Zahra. Tetap membaca tafsir. Kalau tafsir masalah hukum hakam fiqh, baca tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kalau tafsir tentang masalah riwayat-riwayat, maka baca tafsir Al-Quranil Azim Abul Fida Ismail Ibn Kathir. Kalau tafsir yang mengkaji tentang Alur Ra'yi, maka tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tafsir tasawuf, maka di sana ada tafsir At-Tustari Imam Sahal At-Tustari. Maka ini semua adalah kita mengambil pemahaman Al-Quran melalui pemahaman para ulama, karena kita tidak boleh memahami sendiri, karena kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang pertama adalah Iqra, namun Iqra tetap dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, membangun dengan pengetahuan. Islam bukan setakat membangun hanya dengan akhirat, mana surga, mana neraka, mana malaikat, mana ruh yang tak nampak. Tapi Islam mengajarkan kita tentang ilmu pengetahuan dengan meyakini yang nampak. Dengan itulah kita beriman kepada yang tak nampak. Contoh, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mahu salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh tangan sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki hingga sampai ke mata kaki. Saya pernah disoal, ditanya oleh jamaah, coba Ustaz bacakan ayat tentang wudu. Saya bacakan, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kenapa membasuh tangan sampai ke siku? Kenapa bunyi ayatnya tidak dari siku sampai ke hujung? Sedangkan kita biasa membasuh tangan dari siku sampai ke hujung, tapi bunyi ayat itu dari ujung jari hingga ke siku. Ustaz Abdul Somad, boleh saya tanya Ustaz? Kata saya boleh. Coba Ustaz bacakan ayat tentang wudu. Ila kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tangan hingga sampai ke siku. Lalu dia tanya balik ke saya,
kenapa ayat itu mengatakan sampai ke siku? Kenapa bukan dari siku hingga ke ujung? Kata saya, awak jangan banyak tanya, nanti banyak tanya Bani Israel masuk neraka. Begitu caranya kalau kita tak boleh jawab. Rupanya yang bertanya ini seorang dokter. Kata dia, saya ini selalu operasi. Kalau saya nak mengoperasi membelah perut orang, saya basuh tangan saya, Ustaz Abdul Somad. Cara saya membasuh tangan saya macam yang ada dalam Quran yang Ustaz bacakan tadi. Kami basuh tangan kami dari ujung jari hingga ke siku. Sebab apa? Sebab kalau dari siku turun ke bawah, maka ujung jari air, maka segala kuman, bakteri, penyakit ada di ujung jari. Tapi bila kita basuh dari ujung sampai ke siku, maka bersihlah ujung jari kita. Kata saya, awak dah tahu kenapa tanya saya? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, lalu kemudian kita berfikir dari yang nampak inilah kita akan beriman kepada yang tak nampak. Yang tak nampak malaikat, yang tak nampak ruh, yang tak nampak alam barzah, yang tak nampak surga, yang tak nampak neraka. Tapi kita menjadi beriman kepada yang tak nampak, karena sesuatu yang nampak. Dari mana Nabi Muhammad tahu perkara ini? Padahal dia tak boleh membaca, dia tak boleh menulis. Dari situlah akan datang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membangun dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bila kita baca Al-Quran, amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Kami jadikan bumi ini terhampar. Ternyata bumi yang terhampar ini, di atas ini ada bumi lapisan bagian atas, sama seperti pentas tempat saya tegak berdiri, ada bagian atas. Inilah dia hambal, ada karpet. Dia bergoncang, dia bergoyang. Bagaimana supaya dia tidak bergoyang? Maka dia mesti dibagi paku. Pakunya itu adalah disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala, wal jibala autada. Jibal, bukit-bukit, autada, sebagai pakunya. Maka sebagaimana kita letakkan kertas di tepi dinding, lalu kemudian datang angin kencang, kertas bergoyang, kena angin, puting beliung. Begitu jugalah bagian bumi bagian atas ini bergoyang. Lalu bagaimana supaya bumi ini tidak bergoncang? Dibuatkan Allah pakunya, wal jibala autada. Ternyata bila kita tengok ada gunung yang menjulang tinggi, sesungguhnya sepertiga yang di atas, 2/3 terhunjam ke dalam tanah. Nanti sampai masanya gunung-gunung ini akan tercabut. Gunung Merapi, gunung yang menjulang tinggi akan tercabut dari dalam tanah, akan naik ke atas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Wa takunul jibal, gunung-gunung, bukit-bukit, kal ihni, seperti bulu kambing yang dihembus angin. Gunung berat, batu, besi, emas, ada semua di dalam. Lalu kemudian bulu kambing ringan. Kita ambil bulu kambing, kita letakkan ke tapak tangan, kita hembus dengan angin yang sangat kuat, maka dia berterbangan. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung akan datang pada hari nanti seperti bulu kambing yang dihembus angin. Maka bila kita tanya kepada orang yang mengkaji tentang ilmu bumi, namanya geologi, maka mereka pun akan mengatakan itu, bahwa gunung-gunung ini akan tercabut, dan ketika gunung tercabut maka bumi akan bergoncang. Itulah yang disebut dengan hari kiamat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wataran nasa sukara. Ketika gunung tercabut, bumi bergoncang, kamu melihat manusia seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka bukan mabuk, walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah itu amat sangat kuat. Beberapa bulan lepas saya pergi ke Banda Aceh. Sampai di Aceh saya pergi ke museum tentang tsunami. Lalu saya tanyakan apa yang terjadi ketika tsunami. Itu Ustaz Abdul Somad, di tengah laut Aceh itu ada bagian bumi yang bertemu, lalu kemudian dia bergeser sehingga bergoncang. Lalu goncangannya di tengah laut itulah yang membuat air di pantai surut sekejap. Ikan-ikan naik,
lalu kemudian setelah itu dia naik lagi ke atas menghancurkan semuanya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Idzas sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet, bintang-bintang gemintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan diletupkan, diledakkan. Wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur akan dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, disitulah manusia baru sadar apa yang sudah dia lakukan, apa yang akan dia bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Membangun masyarakat dengan ilmu pengetahuan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hari ini ada anak-anak kita belajar fakulti geologi ilmu bumi, maka sesungguhnya mereka juga sedang mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan ayat yang tersurat, bukan ayat Al-Fatihah, bukan ayat kursi, tapi ayat kauniyah. Itu juga akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Terjadi peperangan antara dua negara kerajaan yang sangat besar. Yang barat namanya Rum, dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Ar-Rum. Yang timur namanya Faris atau Persia. Raja Rum digelar dengan Kaisar, Julius Kaisar. Sedangkan yang Persia digelar dengan Syahin Shah, raja segala raja. Berperang antara Persia dengan Rum. Lalu apa kata Allah dalam Al-Quran dalam surat Ar-Rum? Ghulibatir Rum, Rum akan dikalahkan. Rum dikalahkan. Di mana bangsa Romawi dikalahkan? Fi adnal ardi, di bumi yang paling dekat. Makna bumi yang paling dekat adalah tempat berperangnya, bertembungnya pasukan Rum dengan Persia. Tempat itu yang sekarang disebut dengan Al-Bahrul Mayyit. Bahru, laut, Mayyit mati. Bahrul Mayyit, laut mati. Dead Sea, laut mati, sekarang berada di Jordan, Yordania. Ternyata makna terjemah itu semua ahli tafsir mengatakan fi adnal ardi, berada di bumi yang dekat. Kenapa disebut laut mati itu bumi yang dekat? Karena dia dekat dengan kota Makkah Al-Mukarramah. Begitulah para ahli tafsir mengatakan Bahrul Mayyit, laut mati, tempat bertembung berperangnya pasukan Rum dengan Persia, dikatakan sebagai bumi yang dekat karena lokasinya dekat dengan kota Makkah dan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sekarang para ahli ilmu bumi menemukan temuan bahwa dia disebut sebagai bumi bukan terdekat, fi adna maknanya terendah, karena ternyata rupanya laut mati itu adalah di seluruh permukaan bumi dunia ini yang paling rendah daripada permukaan air laut adalah laut mati. Itulah kenapa Allah mengatakan fi adnal ardi. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu bahwa permukaan bumi yang paling rendah di dunia adalah laut mati? Itu semua bagi orang yang beriman mudah saja. Tanzilal Azizir Rahim, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ketika manusia diciptakan dari nutfah berubah menjadi alaqah. Alaqah artinya darah yang menempel di rahim, mohon maaf. Lalu kemudian dari alaqah menjadi mudghah. Mudghah artinya segumpal, seketul, segenggam daging. Dari mudghah berubah menjadi izam, terbentuklah tulang. Fakasawnal izama lahma, tulang ini kami balut dengan daging. Dari air berubah menjadi darah, menjadi daging, daging menjadi tulang, tulang dibalut dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, lalu kami ciptakan dia makhluk yang baru. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah yang menciptakan sebaik-baik penciptaan. Dialah yang pencipta sebaik-baik penciptaan. Kebetulan dalam sebuah seminar saya bersama seorang doktor berdua. Saya membacakan ayatnya dan dokter ini membacakan menurut ilmu kedokteran. Kata si dokter ini berkata, namanya Dokter Alfian, Ustaz Abdul Somad, saya pernah menanyakan ayat ini kepada seorang profesor dari Amerika. Profesor, dalam kitab suci kami Al-Quran dikatakan bahwa manusia itu prosesnya 5. Dari nutfah berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, tulang dibalut daging, menjadi makhluk yang sempurna. Apa pendapat kamu tentang kitab suci saya yang bercerita tentang ini? Kata Profesor
dari Amerika itu, mungkin nabi kamu itu sudah punya mikroskop. Mereka tidak berpikir tentang Tuhan, mereka tidak berpikir tentang Jibril, mereka tidak berpikir tentang yang gaib, karena sulit, susah, payah bagi mereka untuk mempercayai itu. Tapi bagi kita senang saja. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW menceritakan harinya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk air. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk daging. Summa yursalul malaku, setelah itu barulah dikirim Allah Subhanahu wa taala malaikat. Membangun dengan ilmu pengetahuan. Umat ini mesti disadarkan bahwa kitab suci engkau adalah kitab ilmu pengetahuan. Sila belajar di fakulti perubatan kedokteran, sila belajar di fakulti geologi, engkau akan menemukan kebenaran, karena Allah berjanji, sanurihim ayatina, kami akan tunjukkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaq, di atas permukaan alam semesta. Dengan apa? Dengan menggunakan akal fikiran. Afala ta'qilun, kenapa tidak berfikir? Afala tatafakkarun, kenapa tidak berfikir? Afala tatadzakkarun, kenapa tidak mengambil pelajaran dari yang sudah disebutkan Allah dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi. Ketika orang berpikir tentang penciptaan langit, maka muncullah satu ilmu yang disebut dengan astronomi. Lalu kemudian ketika penciptaan bumi, muncullah satu ilmu yang disebut dengan ilmu geologi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, malam jadi siang, siang jadi malam, lalu berubah menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi abad. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Tapi Allah tidak mengatakan la ayat linnas, karena tidak semua manusia menjadikan itu sebagai ayat. Lalu itu bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berakal dan berfikiran saja. Sebetulnya kita ini berpikir dengan hati atau dengan kepala? Maka tidak sepakat Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, berpikir itu dengan kepala. Itulah kenapa orang selalu mengatakan, saya sudah letih berpikir Ustaz, kepala saya ini sakit berpikir. Tapi kata Imam Syafi'i, menurut ayat Al-Quran, berpikir itu di hati. Mana dalilnya? Afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa mereka tidak memahami Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka sudah terkunci? Jadi kalau gitu berpikir itu di hati. Dalam ayat lain dikatakan, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak berpikir. Jadi kalau begitu berpikir itu bukan dengan kepala tapi dengan hati. Maka kedua-duanya benar. Imam Abu Hanifah benar berpikir dengan kepala, Imam Syafi'i pun benar berpikir dengan hati. Kenapa? Karena awal lintasan pikiran itu di hati, lalu dari hati dia naik ke kepala. Maka dua-duanya benar. Yang berkelahi adalah pengikut yang tidak mengerti lalu menyalahkan kedua imam. Kedua-dua imam itu benar. Awal dari lintasan, maka orang Melayu mengatakan terlintas di hati saya. Dari lintasan hati itulah naik ke kepala, lalu dia berpikir. Kedua-duanya benar. Pancaran cahayanya dari hati. Maka kalau hatinya benar, pikirannya pun akan benar. Tapi kalau hatinya tidak benar, pikirannya pun juga tidak akan benar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berfikir dengan hati dan pikirannya. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah, qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu dia berbaring, tegak, duduk, dia tetap berzikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun, dan mereka berfikir fi khalqis samawati,
berfikir tentang penciptaan langit wal ardi dan bumi. Dan kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah yang engkau ciptakan ini sia-sia. Faqina adzabannar, puncak daripada ilmu adalah faqina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Puncak daripada ilmu adalah bukan master, bukan PhD, bukan profesor, tapi mulutnya berkata faqina adzabannar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketujuh adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu, hadirin hadirat, encik puan tuan semua hafaz ayat ini. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun, kepala bagian depan. Kalau budak baru lahir kita tengok ada bergerak di kepalanya. Nasiyatin, nasiyah, yang selalu kita sapu waktu berwuduk dalam mazhab Syafi'i. Nasiyatin, kepala, ubun-ubun. Kazibatin, pembohong. Khati'atin, pembuat dosa. Yang berbohong lidah, yang berbuat dosa tangan, yang berbuat dosa mata, yang berbuat dosa telinga, yang berbuat dosa kaki, yang berbuat dosa kemaluan. Tapi kenapa dalam ayat ini nasiyatin, kazibatin, khati'ah? Ternyata yang boleh menjawab ini adalah dokter spesialis otak. Saya duduk bersama, saya bacakan ayat, lalu dia membacakan ilmu pengetahuan, membangun dengan ilmu pengetahuan. Ustaz Abdul Somad, ternyata otak manusia ini terbagi kepada 4: kanan, kiri, hadapan, depan, dan belakang. Dan yang berfikir itu adalah yang depan. Berfikir itu depan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan nasiyatin kazibatin khati'ah, maknanya otak yang bagian depan berfikir, dan kalau dia kotor jahat, dialah yang khati'atin kazibatin, pembohong, pendusta, penjahat, pembuat dosa. Karena sesungguhnya yang memerintahkan semuanya adalah otak, akal, pikiran manusia. Dari mana dia datang? Dari darah. Darah yang naik ke otak. Dari mana darah datang? Darah datang dari jantung, menyembur, disemburkan oleh jantung. Jantung dapat darah dari mana? Jantung dapat darah dari makanan. Maka benarlah sabda Nabi SAW, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajab dakwah. Karena sepiring nasi yang kita makan berubah menjadi setetes darah. Darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke kepala. Kepala kita menjadi kotor, kepala kita menjadi jahat, kepala kita menjadi pembohong, kepala kita menjadi penipu, mata menjadi jahat, telinga menjadi jahat, kaki menjadi jahat, melangkah ke tempat yang jahat. Kenapa? Karena fikiran, dan fikiran berawal dari makanan. Itulah mengapa dalam Islam dikatakan kulu, makanlah, min thayyibat, dari yang baik-baik. Anfiqu, berinfaklah, bersedekahlah, min thayyibat, dari yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Yang kedelapan, ketika Nabi SAW sedang berdiri, datang Asi bin Wa'il. Kata Asi bin Wa'il, ya Muhammad, dia bawa tulang yang sudah kering. Ayuhyi rabbuka hadzal idhama ba'dama baliya wa ramma, apakah Tuhanmu boleh menghidupkan tulang yang sudah hancur ini? Nabi Muhammad diam. Datang malaikat Jibril membawakan jawaban. Qul, katakan ya Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan kepada Asi bin Wa'il, kepada orang yang tidak percaya bahwa setelah engkau mati, engkau hancur, dimakan cacing tanah, engkau akan hidup sekali lagi. Susahkah bagi Allah menghidupkan kita? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ternyata dari ujung rambut sampai ke ujung kaki semuanya akan hancur. Rambut yang selama ini kita cuci, kita basuh dengan sampo termahal, rambutlah yang pertama kali lepas dari kulit kepala. Bola mata yang dipuji-puji suami istri, mata itulah yang pertama kali lepas dari tempatnya.
kuku yang dijaga dipelihara, kuku yang akan tercabut lalu kemudian dimakan oleh cacing. Tapi ada satu tulang yang tidak hancur, azmuz zanab, ujung tulang belakang. Lalu dari ujung tulang belakang itulah yang akan ditunjuk Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita masuk surga itu bukan ruh. Kalau masuk surga ruh, berarti kita mimpi masuk surga. Kita tidak mau mimpi masuk surga. Kita masuk surga beserta dengan jasad-jasad kita sekali. Kita akan kembali sempurna sedia kala seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada yang disebut dengan stem cell, bahwa sel bisa tumbuh kembali. Datang seorang dokter palang merah PMI yang membawa bantuan ke Palestina. Saya bersama seminar dengan beliau. Ustaz Abdul Somad, di dalam badan kita ini ada sel yang kalau saya pasangkan dia boleh tumbuh balik. Dia tunjukkan pada saya video tentang seorang pembantu dia yang kakinya sudah dipotong karena penyakit gula, diabetes. Lalu kemudian dilekatkan sel ini, maka daging yang sudah membusuk tadi menjadi tumbuh kembali. Begitulah nanti daging-daging kita yang sudah hancur akan tumbuh kembali dengan yang nampak, maka menjadi beriman kepada yang tak nampak. Dengan yang ada menjadi beriman kepada yang tidak ada. Kalau dulu orang Islam membawa pedang untuk berhadapan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab, di akhir zaman pedangnya adalah ilmu pengetahuan, membangun masyarakat muslim dengan ilmu pengetahuan. Yang kesembilan, sekarang ada yang disebut dengan global warming. Dunia semakin panas. Kenapa dunia semakin panas? Ais yang ada di kutub mencair. Karena ais mencair, maka air laut naik ke atas. Daratan-daratan sebagian pantai tenggelam. Apa yang menyebabkan? Karena dunia semakin panas. Apa yang membuat panas? Karena lapisan ozon mulai berlobang akibat dari pemakaian pabrik, kilang, mesin dan semuanya, sehingga ozon berlobang. Yang ketebalan ozon itu 600 km. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Allah bercerita dalam Al-Quran bahwa ozon bukan hanya berlobang, tapi dia boleh terbelah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Infitar, idza sama'un fatarat, langit terbelah. Jadi kalau sudah langit terbelah, ozon terbelah, tak ada lagi yang akan melindungi kita. Semua meteor yang ada dari angkasa jatuh ke bumi. Selama ini mana meteor? Kenapa dia tak sampai kemari? Karena dia ditapis oleh ozon. Tapi bila ozon ini terbelah, uap panas yang ada dari atas turun ke kita. Sedangkan sekarang dia berlubang sedikit saja kita panasnya, na'udzubillah. Bagaimana di akhir zaman? Tapi Allah Maha Sayang, yang merasakan fitnah akhir zaman hanya orang kafir saja. Hari kiamat itu tidak dirasakan orang beriman, karena datang uap sejuk, orang yang beriman meninggal semua. Itulah kenapa sebelum salam kita minta perlindungan dari 5. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 5. Maka yang dimaksud dengan fitnatil mahya, ketika ozon itu terbelah dan semua manusia kepanasan terbakar, kita tidak merasakan karena kita mati sebelum itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada kesusahan hari kiamat, insyaallah. Yang last sekali, yang ke-10 adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ke alam semesta sekarang yang katanya tak percaya kepada yang tak nampak, ruh. Orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, mereka sesungguhnya percaya kepada ruh. Kenapa? Bila terjadi suatu accident, musibah, maka mereka akan mengatakan SOS, save our soul. Mereka tidak mengatakan badan, tapi soul. Soul adalah ruh. Maka sesungguhnya mereka percaya kepada ruh. Bahwa sekarang mereka tidak percaya kepada ruh. Mereka menantang, mana Tuhan, mana malaikat, mana akhirat. Tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, sesungguhnya mereka percaya kepada yang tidak nampak. Seorang ateis, dia tegak di atas mimbar, Imam Hanafi ada di bawah. Lalu dia menantang Imam Hanafi, wahai Hanafi, kalau memang betul Tuhanmu itu ada, apa kerja dia sekarang? Semua yang ada di alam ini bekerja. Kalau memang Tuhanmu ada, apa kerja dia sekarang? Imam Hanafi berkata, boleh saya naik ke atas mimbar?
Dan tak mungkin kita berdua di atas mimbar, engkau turun sekejap lalu Imam Hanafi naik ke atas, orang ateis yang tak percaya kepada Tuhan itu turun ke bawah, lalu Imam Hanafi membacakan ayat, inilah kerja Tuhan, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Orang yang baik naik ke atas, orang yang jahat turun ke bawah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau dia ingin menunjukkan. Itulah 10 salah satu bukti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam akan bangkit dengan kita giat mengkaji beberapa ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa Ustaz Abdul Somad hanya bercerita 10 saja? Karena itulah yang ingat, yang lain tak ingat lagi.